anggapan umum itu penelitian kuantitatif lebih sulit daripada penelitian kualitatif. Memang pada umumnya orang paham begitu. Salah satu penyebabnya karena kita tidak terbiasa itu menggunakan metode-metode penelitian statistik atau kuantitatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada umumnya kita ini modus berpikirnya itu metode penelitian kualitatif. Ya, jarang kita betul-betul kuantitatif. Sehingga kita terbawa itu. Kemudian yang kedua, biasanya juga orang belajar statistik secara bersungguh-sungguh, secara sistematis itu juga jarang sekali. Ya, orang biasa belajar itu hanya untuk kepentingan penelitian atau minta bantuan sama orang lain, ya. Nah, yang paling bagus yang memang punya minat ke situ, kemudian dia juga belajar di situ, dia paham ilmunya dan dia bisa praktek. Tapi itu sedikit sekali, walaupun akhirnya ada juga, ya, cuma tidak banyak. Jadi ini statistik atau penelitian kuantitatif memang dianggap lebih sulit dari penelitian kualitatif. Karena kita tidak terbiasa, karena kita tidak menguasai ilmunya, tidak pernah pelajari. Kalau kita pernah belajar, kita tidak mempraktekkan. Nah, yang bisa ilmunya dan mempraktekkan ini yang kurang. Sementara di penelitian kualitatif, dalam kehidupan sehari-hari itu memang itu cenderung kualitatif. Kita punya pola-pola kehidupan, ya. Kita bangun tidur, kita makan, kita berbicara, itu pola-pola kualitatif. Ada juga anggapan kualitatif itu apa saja mau ditulis bisa. Beda dengan kuantitatif, itu sudah punya pola. Sehingga banyak orang merasa, waduh ini susah, ya. Biasa kalau kita di kelas, saya tanya, kalau ada 10 orang, biasanya tidak ada yang pilih kuantitatif. Kalau ada 1 atau 2 itu udah banyak. Ya, ini di sini 5 orang termasuk Wani itu kualitatif semua. Nah, gitu. Mudah-mudahan nanti dari hasil belajar kita, kalau masih sempat ini ada perubahan, kalau dimungkinkan bisa beralih ke penelitian kuantitatif. Tapi kalaupun tidak, ini menjadi pembelajaran dan akan kita gunakan nanti dalam kehidupan kita maupun dalam proses pembelajaran kita nanti berikutnya, ya. Misalnya kalau lanjut S3 atau nanti bikin karya, bikin penelitian, bisa menggunakan kuantitatif. Kita belajar statistik itu sebenarnya dua itu tujuannya. Yang pertama, kita ingin memahami ilmunya, ya, ingin paham ilmunya. Yang kedua, kita bisa mempraktekkan, kita bisa menerapkan ilmunya. Minimal itu kita terapkan dalam proses penelitian kita sampai selesai. Kalaupun itu nanti tidak kita terapkan atau bisa kita terapkan, kita juga nanti akan menerapkan mode-mode berpikir kuantitatif itu di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, ya. Nah, jadi akan bagus sekali kalau kita punya kemampuan berpikir kualitatif plus kuantitatif, ya. Nah, itu akan bagus sekali karena kita menggabungkan dua metode berpikir, kita menggabungkan dua metode keilmuan, ya, dua metode penelitian. Kalau kita mau belajar statistik sebagai ilmu, itu sebenarnya materinya banyak sekali sebagai ilmu, ya. Karena itu mungkin nanti yang saya berikan ilmu statistik itu hanya basic-basicnya saja, tidak semuanya. Dari bukunya saja ini tebal sekali, basic-basicnya saja. Ilmu statistik itu disebut statistika, ilmunya. Kalau ilmunya tidak disebut statistika. Kalau statistik itu datanya. Kalau ilmunya itu statistika. Jadi sebenarnya cocoknya ini mata kuliah statistika penelitian, bukan statistik penelitian. Tapi tidak apa-apa, ini sekalian statistik penelitian. Makanya judul bukunya ini statistika penelitian.
Ya. Kenapa? Karena ini ada ilmu tentang penelitian menggunakan metode statistik. Oke, jadi statistika itu adalah ilmunya atau metodenya, sedangkan datanya, struktur datanya itu yang disebut dengan statistik. Nah, itu secara keilmuan nanti kita kasih pengertian statistik apa dan segala macam. Ya, ruang-ruang lingkupnya, prosesnya, jenis statistik. Mungkin pertemuan 2 nanti itu kita tuntaskan. Yang penting-penting saja. Nah, yang kedua yang sangat penting kita pelajari nanti, yang akan saya berikan, yang selama ini dipakai dalam penelitian. Nah, itu yang akan saya tekankan nanti, berikan materinya dan Bapak Ibu nanti akan kaji melalui tugas. Yang dipakai. Nah, yang dipakai itu dalam penelitian itu yang umum itu ada 4. Kalau kita bicara statistik. Yang pertama itu statistik deskriptif. Misalnya, kita meneliti kemudian kita menggambarkan sebagian besar, dominan, rata-rata, yang paling kecil, sebanyak sekian orang yang mendapatkan nilai A, sebagian orang sekian mendapatkan nilai B, nilai C. Kemudian kita lihat 30% nilai A, itu namanya deskriptif. Ya, itu biasa dilakukan di S1 atau di pengantar. Kalau kita penelitian statistik itu dulu dijelaskan itu dalam bentuk tabel frekuensi. Itu statistik deskriptif. Jarang itu penelitian hanya begitu saja, deskriptif, jarang. Ya, tapi kita mesti tahu. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti kita belajar juga itu bagaimana menentukan sampel, bagaimana menghitung nilai tengah, bagaimana hitung modus, bagaimana menghitung ini, itu kita nanti pelajari juga. Ya, mungkin satu pertemuan. Yang kedua yang banyak juga dipakai adalah analisis korelasi, hubungan. Nah, hubungan kecerdasan dengan kesuksesan, hubungan ini dengan ini, itu juga kita pelajari. Yang disebut dengan korelasi, analisis korelasi. Jadi analisis deskriptif, yang kedua analisis korelasi. Jadi kita fokus yang memang dipakai, ya. Yang ketiga analisis regresi, pengaruh. Nah, ini dia pengaruh. Bisa satu variabel dengan satu variabel X dan Y, bisa juga lebih. Yang disebut dengan multivariat, ya. Atau satu regresi linear sederhana atau regresi multi. Pengaruh metode belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu satu variabel X-nya dan Y-nya. Pengaruh metode belajar, koma, media belajar, koma, strategi guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berarti ini variabel X-nya 3. Di samping strategi belajarnya siswa, media yang digunakan, dan strategi mengajar guru terhadap prestasi belajarnya siswa. Nah, itu namanya multivariat. Kemudian ada juga Y-nya yang banyak, ya, pengaruh menonton televisi terhadap perubahan pola pikir, perubahan sikap dan perilaku remaja. Berarti Y-nya yang banyak. Ya. Y-nya yang banyak. Itu yang regresi, ya. Ada yang linear, ada yang multi, kemudian ada juga regresi yang menggunakan variabel antara atau variabel moderasi. Pengaruh belajar, pengaruh strategi belajar terhadap prestasi siswa dengan variabel intervening, dengan variabel antara jenis kelamin. Nah, kita melihat apakah strategi belajar itu mempengaruhi prestasi
pada siswa laki dan siswa perempuan. Kenapa? Karena jenis kelamin itu sebagai variabel moderator, variabel antara. Ya, bisa saja ada bedanya. Kalau perempuan lagi ada apalagi kena datang bulan, kan tidak bisa lagi belajar. Terus daya tahan fisiknya perempuan laki beda. Nah, jadi itu variabel antara atau variabel antara. Itu ada, yaitu level ketiganya itu untuk regresi. Kemudian yang keempat itu analisis perbandingan, ya, komparasi. Nah, jadi ini yang empat ini nanti akan kita pelajari. Kenapa? Karena ini yang dipakai. Yang dipakai di S2 dan S3 itu adalah analisis regresi dan analisis komparasi. S1 juga. Tapi paling banyak dipakai itu analisis regresi, terutama multi dan multivariat dan PET analisis yang pakai variabel-variabel antara itu, ya. Gitu. Jadi kalau kita buka ini banyak sekali, tapi empat itulah yang jadi fokus kita. Kenapa? Karena itu yang akan kita gunakan, ya. Bagaimana memahami analisis deskripsi, bagaimana memahami analisis korelasi, bagaimana memahami analisis regresi, dan bagaimana memahami analisis komparasi, ya. Nah, itu masing-masing kita bisa menggunakan rumus, kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, dalam pembelajaran kita nanti ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Jadi tolong kalau bisa Anda install SPSS, bawa nanti laptopnya di kelas, install SPSS, kita latihan. Di samping presentasi kita latihan, memasukkan, kemudian bagaimana cara menghitung korelasinya dengan aplikasi SPSS. Saya kira itu ruang lingkup materinya itu, ya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti bersungguh-sungguh, dan mudah-mudahan ada yang kecantol tiba-tiba mengubah mode penelitian menjadi kuantitatif. Karena itu juga dulu terjadi waktu saya mengajar tahun lalu. Waktu saya perkenalan tidak ada yang mau kuantitatif. Begitu selesai, ada beberapa yang memilih kuantitatif. Termasuk IRGI itu yang saya bimbing, itu sudah selesai. Dia ambil analisis regresi.